Berdebat sama customer salah, berdebat sama customer yang punya status konten kreator juga jadi masalah. Selamat pagi. Kacamata gua mana ya? Selamat pagi. Jadi ada salah satu brand mobil Korea yang kalau gua baca data itu dia bertahun-tahun menggelontorkan uang triliunan rupiah di Indonesia untuk membuka pabrik, untuk membangun ekosistem, untuk strategi marketing mereka ratusan miliar untuk membuat persepsi masyarakat kalau brand Korea ini itu adalah brand bagus dan bisa dipilih. Tapi bisa goyang saat ini karena salah satu insiden yang terjadi yang baru-baru ini terjadi. Kalau teman-teman nggak tahu konteksnya adalah, jadi ada salah satu konten kreator beli mobil Korea ini. Dia bertanya ke salesnya, "Bang, ini bisa parkir paralel nggak?" Karena kalau nggak paralel, saya lagi nyari yang bisa paralel. Menurut saya make sense karena di Indonesia kita butuh banget tuh parkir paralel. Gue ke mall pun kebanyakan pakai parkir paralel karena saking ramenya itu mall. Jadi make sense banget. Nah, salesnya jawab bisa. Terus dia beli tuh mobil. Pas beli mobil, pas udah beberapa waktu ternyata mobilnya bermasalah. Pas teknisinya datang ngecek, ternyata baterainya bermasalah karena alasan dari teknisinya ini kalau bisa jangan parkir paralel, Pak, karena baterainya bisa terganggu seperti itu. Nah, kaget tuh si konten kreator. Singkat cerita, dia benerin itu parkir paralel, dia benerin baterainya, terus head unitnya bermasalah juga. Terus singkat cerita lagi, dia pergi ke dealer untuk benerin, untuk komplain dan sebagainya. Nah, ini titik masalahnya kalau bagi gua. Jadi pas ke sana ternyata pihak dealernya, SPV-nya atau timnya itu malah berdebat dengan konten kreator ini atau customer ini kalau perihal product knowledge lah dan sebagainya, malah berdebat. Dan itu menurut gua jadi masalahnya brand ini. Menurut gue jangan berdebat sama konten kreator ya, itu jadi masalah. Berdebat sama customer salah, berdebat sama customer yang punya status konten kreator juga jadi masalah. Sehingga yang awalnya itu masalah mobil jadi masalah brand menurut gue. Nah, karena lu brand berdebat sama konten kreator, kalian tidak hanya bermasalah dengan 1%, tapi dengan jutaan followernya dia. Jadi masalahnya adalah saat brand itu udah menggelontorkan triliunan rupiah di Indonesia, persepsi orang bisa turun dan bisa hancur gara-gara hanya 1-2 case di sisi frontline-nya yang tidak line dengan guideline brand yang sudah dibangun seperti itu. Nah, sampai sekarang kalau gue lihat masih panjang ceritanya. Terakhir gue lihat video konten kreatornya katanya mau ada part 2. Tapi pembelajaran untuk kita bersama dan pembelajaran untuk brand, persepsi yang lu bangun bertahun-tahun, triliunan rupiah yang lu keluarkan untuk ngebangun persepsi baik di masyarakat Indonesia, bisa hancur dengan salah 1-2 insiden yang tidak sesuai dengan guideline brand lu. Apalagi itu bermasalah dengan orang-orang terdepan dari brand itu berhadapan dengan customer seperti itu. Ini pembelajaran kita semua. Product knowledge itu penting. Product knowledge itu adalah identity dari brand itu. Jadi kalau misalkan ada yang emang tidak bisa, lebih baik diomongin ke customer sebelum dia beli. Apalagi kalau lu bermasalah sama konten kreator. Itu dari pendapat gue ya. Thank you.